Oke teman-teman, kali ini di channel Audio Zamano akan membuat mini course pengenalan Microsoft Power BI untuk auditor. Perkenalkan, saya Eka, saya adalah seorang auditor. Di sini kita akan sharing mengenai penggunaan Power BI untuk pelaksanaan audit. Sebelum materi, saya sarankan teman-teman sudah paham mengenai teknik audit berbasis komputer, sudah paham juga mengenai audit PDE atau audit analytics, terus juga memahami logika proses data elektronik atau bahasa Inggrisnya electronic data processing. Terus teman-teman juga sudah menginstal Power BI. Saran kami untuk install Power BI itu spek laptopnya minimal RAM-nya 8GB, CPU core-nya i5, terus free storage 100GB. Terus silakan teman-teman juga mengunduh materi di link GitHub kami. Nanti kami sertakan linknya di deskripsi video di bawah. Kami juga mengumpulkan beberapa link yang teman-teman perlu lihat sebelumnya, yaitu video tentang teknik audit berbasis komputer. Ini saya ngambil dari salah satu kementerian, itu menurut saya itu mudah dipahami. Terus ada juga video tentang audit data analytics, dan memang itu videonya dari luar negeri bahasa Inggris. Katanya emang untuk data analytics sih emang kebanyakan literasi dari luar negeri ya gitu kan, karena bahasanya tuh ya mudah dipahami sih menurut saya. Terus kami juga membuat video tentang 7 teknik audit favorit kami. Terus kita juga membuat video singkat 10 menit belajar audit PDE, silahkan dilihat terlebih dahulu agar teman-teman tidak kesulitan nanti ngikutin dan lebih nyambung dalam video nanti. Terus kami juga menyatakan link salah satu artikel ilmiah yang kami suka baca, itu dari teman kami, salah seorang auditor juga, dia di salah satu kementerian, mengenai implementasi audit analitik dan juga penggunaan Benford's Law untuk audit kinerja untuk mendeteksi fraud. Materi yang akan kami sampaikan itu terdiri dari penjelasan apa itu Power BI, kelebihan dan kekurangan dari Power BI untuk tipe free edition, terus kapan kita akan menggunakannya, dan fitur apa yang sering kita gunakan sebagai seorang auditor, dan studi kasus. Ini studi kasus ini kami buat skenario-nya hampir sama dengan yang kenyataannya gitu, tapi kami buat lebih sederhana gitu agar teman-teman bisa memahami dalam penggunaan Power BI. Power BI itu aplikasi yang diberi oleh Microsoft ya. Oh iya teman-teman, kita menggunakan Power BI yang free edition ya. Power BI sebenarnya teman-teman bisa membaca langsung penjelasannya, lebih detail lagi penjelasannya, bahkan juga teman-teman bisa belajar juga Power BI langsung di situs resminya di learn.microsoft.com. Itu teman-teman bisa langsung belajar secara detail, banyak lah, dan saya juga masih belajar di sana gitu. Power BI itu sebenarnya punya ekosistem ya, dari platform desktop itu nanti yang akan kita gunakan pada saat audit, itu yang kita pakai yang free edition. Terus juga ada Power BI Service itu dia itu akan terinstall di server gitu kan. Jadi nanti hasilnya dari Power BI desktop ini akan bisa diupload, disajikan secara online di server, dan bahkan bisa juga digunakan secara online juga, remote gitu, dan bisa interaktif desktopnya gitu. Servernya bisa juga interaktif, dashboardnya bisa interaktif, dan kemudian hasilnya juga bisa ditampilkan di Power BI untuk versi mobile. Nah, kalau melihat ekosistem seperti ini kan berarti sangat mungkin sekali kalau kita membuat continuous auditing dan continuous monitoring menggunakan platform Power BI gitu kan. Jadi kita sebenarnya kalau melihat gini ya biasanya kita cukup tinggal menginstal aja gitu. Jadi kita hanya mungkin menyiapkan anggaran untuk
subscribe Microsoft Power BI-nya gitu kan, tanpa kita membangun ulang suatu sistem aplikasi baru, instalasi server baru atau bagaimana, itu kita nggak perlu, itu cukup menggunakan Power BI gitu. Mengenai pricingnya saya mungkin tidak akan saya terangkan di sini, tapi ya lumayan lah gitu. Untuk implementasi Power BI apa yang kita bisa lakukan gitu kan, itu menurut literatur resminya juga itu penggunaan yang umum implementasi Power BI ini ya data analisis, itu dari mulai fungsi-fungsi standarnya, yaitu bisa melakukan percampuran data, pembersihan, transformasi, ya basicnya data analis lah, itu extract, transfer, and load gitu kan. Kemudian data visualisasi, kita juga bisa membuat chart report colorful, visualisasi geospasial, pemetaan maksudnya. Terus kita juga membuat interaktif web report, jadi laporan kita itu bisa kita tempelkan di internet, di website kita, dan itu bisa dibaca, digunakan secara interaktif itu. Jadi chartnya bisa diklik-klik gitulah, kayak gitu gampangnya. Terus yang jadi jualannya adalah business intelligence itu. Jadi menurut sumber, kalau Power BI ini akronim dari Power Business Intelligence gitu. Jadi di Power BI itu dimungkinkan kalau kita membuat semacam kayak machine learning gitulah. Jadi di Power BI ini memang mempunyai kemampuan untuk menemukan pattern suatu data, kemudian digambarkan untuk menjadi satu prediksi untuk temuan gitu. Dan ini kayaknya ini yang menjadi nilai jual dari Power BI. Kalau melihat di internet, di googling atau ya, itu teman-teman akan melihat bahwa pesaing Power BI itu Tableau ini cukup terkenal ya, dan dia juga bisa di online kan gitu, ada platform online-nya seperti Power BI Service gitu kan, device gitu kan, dan bahkan dia ada paket gratisnya gitu. Jadi online-nya bisa gratis gitu. Sedangkan kalau Power BI kan untuk bisa di online kan itu dia berbayar gitu. Nah kalau Tableau itu bisa gratis, namun dengan catatan yang bisa di online kan itu artinya datanya itu terpublikasi, nggak bisa di privat gitu, nggak. Jadi itu kan kalau kita bekerja di dunia auditor kan kebanyakan datanya bisa jadi harus terahasiakan, jadi ya itu kayaknya perlu berbayar gitu. Terus ada lagi aplikasi Clip, saya nggak tahu nih bentuk aplikasinya, tapi kalau lihat review dari internet dia sama fungsinya, Domo. Terus kemudian aplikasi Local Studio, ini yang sering saya gunakan juga, ini bawaan Google. Tapi kalau mengenai penggunaannya saya lebih suka Power BI. Kenapa ya? Karena emang lebih user friendly ya gitu. Kalau Locker itu bawanya Google, ya tetap rasa-rasanya karena terbiasa jadi enakan pakai Power BI. Cuma kelebihannya karena dia gratis, dan dia kalau nanti niat kita untuk membuat grafik terus ditampilkan di internet, ditempelkan di website kita, itu saya pilih Local Studio. Jadi skenario-nya saya mengolah data di Power BI, kemudian hasilnya nanti saya import ke Google Local Studio, baru kemudian saya tampilkan di web gitu. Power BI desktop yang akan kita install adalah paket yang gratis. Itu kelebihan dan kekurangannya menurut versi saya ya. Jadi kelebihannya adalah user friendly untuk pengguna user khususnya. Terus di situ ada fitur Power Query mirip di Excel gitu. Jadi teman-teman pasti tahu Power Query di Excel kan. Itu persis banget fiturnya, menu-menunya, letak-letak ikonnya juga sama gitu. Di Power BI juga mudah membuat visualisasi chartnya gitu. Terus kemudian
Di Power BI itu mendukung banyak sekali tipe file untuk sumber datanya. Jadi hampir semua bentuk database, ya bukan hampir ya, semua database ya. Semua database itu dia bisa masuk ke Power BI dan diolah gitu. Dan Power BI juga mendukung bahasa R atau bahasa Python. Ini cocok untuk teman-teman yang programming menggunakan Power BI yang dalam menganalisanya bisa menggunakan bahasa R atau bahasa Python. Dan Power BI desktop ini juga tersedia untuk komputer dengan prosesor 32 bit. Menurut saya ini kelemahan ya, jadi hanya untuk Windows gitu. Terus bahasanya pakai bahasa M itu akronim dari Microsoft Language itu. Jadi berbeda dengan bahasa basic yang ketika teman-teman bikin rumus di Excel ya, beda, bahasanya beda. Jadi teman-teman kalau nanti satu skenario audit ya, mungkin ada kalanya teman-teman harus googling dulu untuk membuat formula pemeriksaannya seperti apa dengan bahasa M gitu. Tapi itu bisa lah kan, kita bisa dibantu dengan googling gitu. Terus export filenya menurut saya terbatas. Ini menurut saya ya, jadi ada satu kejadian kita menggunakan Power BI mengolah data sekian juta baris. Nah itu ketika kita mengekspor, kita kok ada batasan ya, apa mungkin karena ini free license ya gitu kan. Jadi akhirnya skenario nya ya, data itu kami bagi-bagi, kita bagi-bagi, saya lupa berapa ribu bisanya, baru bisa diekspor gitu. Dan bagi teman-teman auditor yang ketika ngaudit itu menggunakan SQL editor ya, terasa lebih lambat gitu dengan menggunakan Power BI gitu. Kapan kita menggunakan Power BI itu? Kalau di tahapan audit analitik atau data analitik, itu tahapannya ya ketika sejak explore data kita bisa menggunakan Power BI. Data pembersihan kita menggunakan Power BI, terus data untuk kita olah, untuk kita cari-cari formula pemeriksaan untuk menemukan temuan, kita juga sudah pakai Power BI. Dan bahkan nilai plusnya kita bisa memvisualisasikan chartnya ya dengan Power BI. Jadi temuan-temuannya teman-teman ya mungkin akan lebih keren kalau teman-teman bisa memvisualisasikan berupa chart gitu. Walaupun juga case per case ya, yang pimpinan meminta bentuknya seperti chart ya, karena tabel sudah cukup gitu. Ya nanti di video mini course ini kita nggak akan menjelaskan semua fitur Power BI ya, karena mungkin banyak banget gitu kan. Kita akan menjelaskan yang sering kita gunakan sebagai auditor aja gitu ya. Setidaknya menurut kami ya, paling kan nanti ada 12 seri video penjelasan mengenai fitur Power BI yang akan kita gunakan, yang biasa kita gunakan ketika ngaudit. Dari mulai data types, fungsi replace value, split column, keep, remove row, yang error open duplicate, use first row, group by, conditional column, custom column, merge query, append query, fungsi chart pun mungkin kami akan menerangkan fungsi pie sama bar sama line gitu kan. Ya itu mungkin, ya itu pun juga kadang-kadang juga chart jarang sih kita minta gitu. Terus ekspor untuk menjadi CSV atau Excel itu pun juga jarang. Jadi di Power BI itu kita mengolahnya untuk membuat hasil temuan gitu. Jadi sajiannya pun sudah jadi temuan gitu. Jadi misal kita meriksa apa, terus kita hasilkan data temuan. Jadi untuk mengekspor file CSV Excel dalam bentuk yang masih mentah ya itu juga jarang gitu kan. Oke, next video selanjutnya.